Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 kuantitatif yang akan menjelaskan diskusi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian teori dalam penelitian. Pada setiap penelitian yang dilakukan, selalu diperlukan teori. Teori dalam penelitian kuantitatif menjadi faktor sangat penting, sebab teori dalam penelitian kuantitatif digunakan sebagai panduan atau penuntun peneliti dalam merumuskan masalah penelitian, hipotesis, dan menentukan analisis data yang digunakan. Selain itu, teori juga digunakan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi hubungan antar variabel penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu kegunaan teori dalam penelitian kuantitatif. Teori dalam penelitian kuantitatif setidaknya memiliki dua fungsi. Yang pertama, teori sebagai pedoman perumusan hipotesis. Hipotesis penelitian kuantitatif dirumuskan berdasarkan teori-teori yang digunakan. Nah, hipotesis ini merupakan kebenaran sementara tingkat teoretik yang kebenarannya harus diuji melalui penelitian berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Yang kedua, teori sebagai pedoman pengumpul data. Data-data dalam penelitian kuantitatif harus didasarkan pada teori-teori yang disusun dalam bentuk instrumen. Maka jelas bahwa proses pengumpulan data merupakan proses yang penting agar teori berpedoman sebagai pengumpul data. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan sumber bacaan. Nah, menurut Nazir tahun 2005 dijelaskan beberapa jenis sumber bacaan yang dapat digunakan untuk memperoleh teori-teori yang relevan. Yang pertama yaitu buku teks, yang kedua jurnal, yang ketiga periodical, yang keempat yearbooks, yang kelima bulletin, yang keenam circular, yang ketujuh leaflet, yang ke-8 annual review, yang ke-9 of print, yang ke-10 reprint, 11 recent advance, yang ke-12 bibliografi, dan ke-13 handbook, yang ke-14 manual, dan yang terakhir yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan sumber bacaan. Nah, dari tersebut langkah-langkah dalam mengorganisasikan substansi kajian pustaka, yang itu yang pertama mulai dengan materi hasil penelitian yang secara sekuensi diperhatikan dari yang paling relevan dan cukup relevan. Cara lain dapat juga misalnya dengan melihat tahun penelitian diawali dari yang paling mutakhir dan berangsur-angsur mundur ke tahun-tahun yang lebih lama. Yang kedua, membaca abstrak dari setiap penelitian lebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam penelitian. Dan yang ketiga, mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian. Untuk menjaga agar tidak terjebak dalam unsur plagiat, para peneliti hendaknya juga mencatat sumber-sumber informasi dan mencantumkan daftar pustaka jika memang informasi berasal dari ide atau hasil penelitian orang lain. Dan selanjutnya, buatlah catatan, kutipan atau salinan informasi dan susun secara sistematis, sehingga peneliti dengan mudah dapat mencari kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Yang selanjutnya, atur kartu-kartu tersebut menurut abjad atau katalog yang telah disesuaikan dengan interest peneliti agar mudah dalam mencari bila sewaktu-waktu diperlukan. Selanjutnya, tulis juga pada muka kartu sebaliknya dari mana sumber tersebut diambil secara lengkap dan teliti. Dan selanjutnya, agar mudah mencari dan mengatur kartu-kartu yang dibuat, peneliti hendak membuat satu. Dan yang terakhir, yakni bahwa isi acuan tersebut dikutip secara langsung, diringkas atau diuraikan dengan menggunakan bahasa sendiri. Hal yang demikian perlu dilakukan agar peneliti terhindar dari plagiator atau penciplakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Menjelaskan tentang pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo yang artinya di bawah, dan tesis artinya pendirian, pendapat yang ditegakkan, atau kepastian. Artinya, hipotesis merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah berpikir biasa, secara sadar, teliti, dan terarah. Dalam penggunaannya sehari-hari, hipotesa ini sering disebut dengan hipotesis. Tidak ada perbedaan makna di dalamnya.
Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis adalah jawaban di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Oleh karena itu, setiap penelitian yang dilakukan memiliki suatu hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dari hipotesis tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar. Sekian dari saya. Materi yang jenis-jenis hipotesis. Untuk membedakan jenis-jenis hipotesis, penulis mengutip pendapat Nazir 2005 yang menyatakan bahwa hipotesis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu hipotesis hubungan dan perbedaan. Hipotesis dapat kita bagi dengan melihat apakah pernyataan sementara yang diberikan adalah hubungan atau perbedaan. Hipotesis tentang hubungan adalah pernyataan rekaan yang menyatakan tentang saling berhubungan antara dua variabel atau lebih, yang mendasari teknik korelasi ataupun regresi. Sebaliknya, hipotesis yang menjelaskan perbedaan menyatakan adanya ketidaksamaan antara variabel tertentu disebabkan oleh adanya pengaruh variabel-variabel yang berbeda. Yang kedua, hipotesis kerja dan hipotesis nol. Dengan melihat cara ini, seorang peneliti menyusun pernyataan dalam hipotesisnya. Hipotesis dapat dibedakan antara hipotesis kerja dan nol. Hipotesis nol yang mula-mula diperkenalkan oleh Bapak Statistik Fisher diformulasikan untuk ditolak sesudah pengujiannya. Hipotesis nol biasanya digunakan dalam penelitian eksperimental. Akhir-akhir ini hipotesis nol juga digunakan dalam penelitian sosial seperti penelitian di bidang sosiologi, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, hipotesis tentang ideal dan common sense. Hipotesis menyatakan tekanan tentang dalil dan pemikiran bersahaja dan common sense akal sehat. Hipotesis ini biasanya menyatakan hubungan keseragaman kegiatan terapan. Contohnya hipotesis sederhana tentang produksi dan status pemilikan tanah, hipotesis mengenai hubungan tenaga kerja dan luas garapan, hubungan antara dosis pemupukan dengan daya tahan terhadap insekta, dan terakhir hubungan antara kegiatan-kegiatan data industri dan sebagainya. Sekian materi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.